silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Saudari-saudari, para bunda, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bermajelis ilmu bersama-sama kita tawassi bil haq wa tawassi bis sabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi untuk kita semuanya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah perkara yang fardu atas setiap muslim. Demikian juga muslimah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah inginkan kebaikan, maka Allah fahamkan, Allah ajarkan kepada agama ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita kaji kitab Fikih Tarbiyatil Abna, yaitu metode di dalam mendidik anak-anak, yaitu karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala, yang mana kita sampai pada bab suwar min mizahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'as sigar wa rifqihi wa rahmatihi iyahum, yaitu pada bab bercanda atau candanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak, lemah lembut dan sayangnya beliau kepada mereka. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara sifat pendidik. Seorang ayah, seorang ibu yang mendidik putra-putrinya, hendaklah menjadi seorang yang berakhlak mulia. Tampak padanya akhlak yang mulia, sangat menonjol pada dirinya akhlak yang mulia. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena anak akan melihat apa yang datang dari kita semuanya, dari orang tua. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, sikap kita, gerak-gerik kita, ya bahkan pandangan mata kita, wajah kita, semuanya dilihat anak-anak kita. Maka di antara yang memudahkan kita di dalam mendidik anak-anak kita, tentu dengan taufik dari Allah, kemudahan
dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendidik mereka dengan akhlak mulia. Ini di antara modal besar di dalam mendidik anak-anak kita. Karena agama kita dibangun di atas akhlak yang mulia. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Engkau ada di atas akhlak yang sangat agung. Maka di sini akhwati fillah, perkara besar di dalam agama kita ketika kita berbicara tentang tauhid, ya, akidah, iman, kita bicara tentang ibadah, muamalah, demikian juga tidak lepas akhlak. Bahkan akhlak tidak terpisahkan dari yang lain. Antara iman dengan akhlak, akidah dengan akhlak, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Banyak hadis yang dimulai dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Setelah itu kemudian dikaitkan dengan akhlak. Falyaqul khairan, falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu. Ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berucaplah yang baik. Ini akhlak. Hendaklah memuliakan tamunya, ini juga akhlak. Hendaklah menghormati dan memuliakan tetangganya, ini juga akhlak. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka akhlak adalah bagian besar di dalam syariat Islam. Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan lebih daripada akhlak mulia. Ya, timbangan pada hari kiamat, timbangan kebaikan kita, apa yang memenuhi timbangan kebaikan? Jawabannya adalah akhlak mulia. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita agar kita berlemah lembut kepada anak-anak, agar kita bersikap sayang kepada anak-anak. Demikian juga mizah, agar kita juga bersikap canda kepada anak-anak. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak hadis yang dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana Ibunda Aisyah seorang istri Nabi yang masih anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya ketika Ibunda Aisyah di umur 7 tahun. Kemudian Rasulullah bersamanya ketika Aisyah di umur 9 tahun. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Ibunda Aisyah di umur 18 atau 19 tahun. Ini akhwati fillah. Ya, masih sangat muda, makanya sifat anak-anak yaitu sangat diperhatikan oleh baginda Rasulullah SAW ketika bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, satu sisi itu istrinya, ya, di sisi yang lain Aisyah seorang anak kecil, maka demikian sifat lemah lembut, sifat sayang, sifat canda itu ada, atau Rasulullah SAW berikan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Akhwati fillah, saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, keadaan secara umum bagaimana sikap kita orang tua kepada anak-anak, agar kita bersikap tengah-tengah antara serius, ya, antara sungguh-sungguh dengan canda. Maka ini imbang, ya, di antara keduanya. Anak-anak terkadang juga diajarkan untuk sungguh-sungguh, untuk serius. Di kesempatan lain juga diajak bercanda, ya, santai, bercanda. Demikian imbang antara serius dengan canda. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Perhatikan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kanal habasy yal'abuna fasatarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para budak laki-laki mereka sedang bermain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi aku. Ya, aku ingin melihatnya, kata Aisyah. Aku ingin melihat permainan mereka, namun aku tidak ingin tampak langsung di hadapan mereka. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menutupi aku ya dari mereka. Wa ana andur, dan dalam keadaan badanku tertutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun aku bisa melihat mereka. Ya, artinya kepalaku, wajahku tetap bisa melihat permainan mereka. Fama aziltu andur hatta kuntu ana ansarif. Dan aku terus melihat permainan mereka sampai aku sendiri yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqduru qadra al-jariyah al-hadithah as-sin al-harisa 'ala lahu. Ya, maka demikianlah, perhatikanlah ya jiwa anak-anak. Ya, perhatikanlah jiwa anak-anak sehingga benar-benar bisa mendapati kepuasan dari anak-anak tersebut, masa kecilnya anak-anak di mana mereka bermain, mereka melihat, menonton, ya ini masa kanak-kanak ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan di mana Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahkan kesempatan tersebut sampai benar-benar selesai. Ya, karena itu jiwanya anak-anak sampai selesai melihat permainan para budak tersebut. Ya, ketika sudah selesai, kuntu ana ansarif, dan akulah yang minta selesai, akulah yang kemudian meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu tadi hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Adapun dalam riwayat An-Nasa'i, masih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dakhala al-Habasyah al-masjid yal'abun. Ya, ketika orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia, orang-orang berkulit hitam, mereka masuk masjid, mereka bermain. Faqala li ya Humaira atuhibbina an tanduri ilaihim. Maka Rasulullah SAW segera memanggil saya, wahai Humaira, wahai yang kemerahan. Maksudnya Ibunda Aisyah, ini panggilan kesayangan. Wahai Humaira, atuhibbina an tanduri ilaihim, apakah engkau ingin melihat mereka? Fakultu na'am, maka aku menjawab benar. Faqama bil bab waji'tuhu. Maka Rasulullah SAW pun berdiri di pintu dan aku datang di belakang Rasulullah SAW. Wa wada'tu zikni ala atiqihi, dan aku meletakkan janggutku, ya aku meletakkan janggutku di atas pundaknya, di atas pundak yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnadtu wajhi ila khaddihi, aku sandarkan wajahku di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat wa min qaulihim yawma idin Abul Qasim tayyiban. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbuk. Faqultu ya Rasulullah la ta'jal. Faqama thumma qala hasbuk. Faqultu la ta'jal ya Rasulullah. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menemani Ibunda Aisyah melihat mereka, ya, sampai Rasulullah bertanya, sudah cukup, ya, sudah cukup engkau melihat mereka, melihat permainan ini? Aku mengatakan belum, wahai Rasulullah. Di sini Ibunda Aisyah seakan sedang ingin tahu ya bagaimana kedudukan dirinya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah bersabar, tetap menemani. Ya, Rasulullah bertanya lagi, apakah sudah selesai, sudah cukup? Aisyah, ya, tetap mengatakan belum, wahai Rasulullah. Ya, sampai beberapa kali, ya, demikian. Fa lakinni ahbabtu an yablugha an-nisa maqamuhu li wa makani minhu. Ya,
sampai benar-benar aku selesai dan aku yang meminta Rasulullah SAW untuk selesai. Disinilah aku ingin mengabarkan kepada teman-temanku, sahabat-sahabatku, bagaimana kedudukanku di hadapan Rasulullah SAW. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu faedah di sini, pelajaran yang kita ambil di sini adalah kelemah lembutan kepada anak-anak, kelemah lembutan kepada anak kecil. Sisi yang lain yaitu kelemah lembutan kepada istri. Adapun sikap Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia ingin menampakkan bahwa demikianlah seharusnya suami istri. Ya, demikian keadaan suami istri. Ya, terkadang suami yang bersabar, kadang istri yang bersabar, kadang suami yang mengalah, kadang istri yang mengalah. Demikianlah ya tarik ulur yang tentu itu dalam rangka untuk saling kasih sayang dan saling mencintai di antara suami istri. Akhwati fillah rahimakumullah. Di antara pelajaran yang kita ambil di sini pelajaran terkait sikap Rasulullah kepada anak-anak. Ya, sikap Rasulullah SAW kepada anak-anak, begitu lembutnya Rasulullah SAW, begitu sabarnya Rasulullah SAW. Ya, demikian juga sifat kasih sayang. Di sisi yang lain adalah sikap bercanda atau sikap bermain. Ya, bahkan tadi kita lihat yang memanggil adalah Rasulullah SAW. Ya, yang memanggilnya itu Rasulullah, ya Humaira, wahai yang kemerahan, wahai Aisyah. Dalam riwayat, ya Aish. Rasulullah memanggil Aisyah dengan menghilangkan tak marbutohnya. Bukan ya Aisyah, tapi ya Aish. Ya, ini panggilan kesayangan dari Nabi SAW. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana kita pernah sebutkan, ketika Rasulullah SAW bercanda kepada Aisyah dalam satu perjalanan, dia bersama dengan pasukan perang, maka Rasulullah SAW perintahkan pasukan perang untuk berjalan duluan, sehingga tidak tersisa kecuali aku dan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadaku, wahai Aisyah, sekarang saatnya kita berlomba. Saatnya sekarang kita lomba lari. Ya, saatnya kita berlomba lari. Maka keduanya pun berlomba lari. Ya, dalam keadaan Aisyah masih langsing. Ya, badannya masih ringan, masih langsing. Ketika lomba lari dengan Nabi SAW, maka Nabi pun kalah. Ya, ini akhwati fillah. Perhatikan Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah SAW jarak umurnya sangat jauh. Ya, jarak umurnya sangat jauh, dari umur 9 tahun. Maka Aisyah sudah mulai bersama Rasulullah SAW sampai umur 19 tahun. Ya, berarti 10 tahun itu kehidupan Aisyah bersama Nabi SAW. Ya, di umur 9 tahun berarti Rasulullah SAW itu berumur 53 tahun. Ya, Rasulullah sudah berumur 53 tahun karena Rasulullah wafat di umur 63 tahun. Ini akhwati fillah, itu saja Rasulullah tetap membersamai anak kecil, membersamai anak-anak, ya membersamai istri walaupun sudah tua. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang kita ambil ya, di mana suami istri, ya antara suami istri walaupun sudah sepuh, sudah mulai menginjak masa tua, ya, apakah kemudian merasa tua? Jangan. Dalam urusan kebaikan jangan merasa tua. Ya, dalam urusan kebaikan harus semangat, ya, harus optimis, harus besar, ya, keinginan kebaikannya, termotivasi dengan banyak kebaikan, sehingga untuk urusan kebaikan jangan sampai merasa tua, ya, merasa loyo, lemah, ya, jangan. Tapi semangat. Bagaimana di umur 53 tahun, dan pas kejadian tersebut tentu di atas 53 tahun, Rasulullah mengajak Aisyah untuk lomba lari. Ini akhwati fillah. Sehingga di sini suami istri, ya, walaupun sudah sepuh, ketika itu bersama dengan istri, bersama dengan suami, maka jangan tunjukkan bahwa dirinya sudah tua, sudah lemah. Kalau itu urusan kebaikan, ya, kalau urusan kebaikan maka bersungguh-sungguh semangat, ya, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dalam semua yang bermanfaat. Ini yang harusnya ada pada kita semuanya.
Akhwati fillah rahimakumullah, Aisyah melanjutkan pada hadis ini, ya, hadis riwayat An-Nasa'i dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Di kesempatan lain, ya, di kesempatan lain Rasulullah SAW pun demikian dalam perjalanan bersama dengan pasukan perang, maka Rasulullah perintahkan lagi, silahkan kalian duluan, ya, sehingga Aisyah hanya berdua bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, ayo kita lomba lagi, ayo kita berlomba lari lagi, ya. Maka keduanya pun berlomba lari, ya. Pada lomba yang kedua Rasulullah SAW menang, Aisyah kalah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, hadihi bitilka, hadihi bitilka. Kata Nabi SAW, kemenanganku yang ini, ya, kemenanganku yang ini untuk membalas kekalahanku yang dulu, kata Nabi. Ya, ini akhwati fillah, di mana Ibunda Aisyah di lomba yang pertama itu masih langsing, masih kurus, ya, masih ringan. Tapi pada lomba yang kedua Aisyah sudah berisi, ya, sudah mulai berisi badannya, sudah mulai berat, ya. Sehingga ketika lomba dengan Nabi SAW ternyata sudah kalah, ya, kalah dengan Rasulullah SAW. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apakah terbayang ketika seumur Rasulullah, ya, sudah di atas 50, mendekati 60, ya, demikian masih sempat, ya, canda, masih sempat bermain, ya, masih sempat berlemah lembut dengan yang lebih muda, yang kecil, anak-anak, ya. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan untuk kita semuanya. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersemangat, tetap bersungguh-sungguh dalam semua kebaikan, tidak ada rasa malas. Dan umur tidak menghalangi untuk selalu mengerjakan kebaikan, selalu berbuat baik. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan uzur kepada Aisyah dalam urusan main, canda, bermain dengan teman-temannya. Ya, ini diberikan uzur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang Aisyah masih kecil. Ya, Aisyah masih kecil, sehingga banyak hadis yang menyebutkan bagaimana Aisyah menceritakan di masa kecilnya, ya, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhwati fillah rahimakumullah, contoh yang lain hadis ini akhwati fillah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kuntu al'abu bil banat. Suatu saat aku bermain dengan teman-teman perempuanku. Inda Nabi SAW, ya, aku bermain bersama dengan teman-teman perempuanku di sisi Nabi SAW. Wa kana li sawahib wa yal'abna ma'i, ya, dan sahabat-sahabatku bermain bersamaku. Bahkan Rasulullah SAW idza dakhala yanqami'na minhu fa yusarribhunna ilayya fayal'abna ma'i. Ya, dan Rasulullah SAW pun tidak menampakkan tidak senang atau tidak suka dengan keadaan yang demikian. Bahkan Rasulullah SAW pun menampakkan beliau senang di hadapan kami. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal itu bukan dunianya Rasulullah. Rasulullah sudah dewasa, sudah sepuh, ya, sudah tentu banyak sekali urusan besar, urusan penting, ya. Apakah kemudian meremehkan urusan yang dianggap kecil seperti itu, hanya sekedar bermain, hanya sekedar bercanda, hanya sekedar menegur dan menyapa anak-anak kecil? Ternyata tidak, akhwati fillah. Ya, Rasulullah adalah sosok yang sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau di atas akhlak yang sangat agung. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW contoh yang baik. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali contoh bagaimana Rasulullah SAW berlemah lembut kepada anak-anak, ya, menunjukkan sikap sayang kepada mereka, ya. Demikian juga menunjukkan sikap bercanda kepada mereka. Tentu canda yang sesuai dengan batasan-batasan yang benar, tidak ada yang melanggar syariat, tidak ada canda yang melampaui batas, ya. Canda Rasulullah selalu jujur, selalu benar. Ini akhwati fillah.
Saudari-saudari, akhwati fillah, para bunda rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan di sini beberapa contoh candanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya canda Rasulullah dengan sahabat Mahmud ibnu Rabi'. Ya, Mahmud ibnu Rabi', Mahmud ibnu Rabi' masih anak-anak, ya masih anak kecil. Dan ia kisahkan ketika sudah besar sehingga bisa bercerita. Tapi kenangan masa kecil itu teringat selalu. Ya, kenangan kecil bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala aqaltum min Nabi sallallahu alaihi wasallam mujjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinin min dalwin. Kata Mahmud ibnu Rabi' radhiyallahu anhu, aku ingat dengan apa yang dikerjakan Nabi SAW kepadaku ketika beliau menyemprotkan air dari mulutnya yang mulia ke wajahku. Ketika aku masih kecil berumur 5 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, Rasulullah menyemprotkan air dari mulut ke wajah anak kecil ini. Akhwati fillah, kata para ulama, ini ada 2 makna. Makna yang pertama itu bercanda. Ya, karena apa yang di mulut ini juga bersih, apa yang di mulut itu suci. Sebagaimana hadis Nabi, su'rul mu'min tahir. Liurnya seorang mukmin itu suci. Ya, liurnya seorang mukmin suci. Ya, kalau kita berkumur ya tentu yang di mulut bersih. Ya, seandainya pun kita keluarkan air, ya kita semprotkan, itu sebenarnya tidak masalah, bersih. Yang di mulut juga bersih. Ya, seorang muslim sangat menjaga kebersihan mulut, kebersihan gigi, ya selalu bersiwak, selalu sikat gigi. Ya, artinya bersih. Ya, kesempatan banyak, dalam semua kesempatan kalau kita bicara sunnah Nabi dalam bersiwak, ya itu Rasulullah dalam semua kesempatan selalu menyempatkan untuk bersiwak. Apa yang di mulut, ya air yang di mulut yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu disemprotkan ke sahabat Mahmud ibnu Rabi'. Yang pertama tadi itu Rasulullah bercanda dengan anak kecil. Ya, ini makna yang pertama, bahwa antara serius, canda, serius, bermain, ini imbang ya untuk anak-anak. Ya, makna yang kedua itu keberkahan yang Rasulullah SAW berikan untuk para sahabat, termasuk yang anak-anak kecil. Anak yang baru lahir, yaitu kebiasaan para sahabat, mereka selalu membawa putranya, anaknya kepada Nabi SAW, kemudian dibopong Nabi, ya, digendong, dibopong Nabi SAW, kemudian Rasulullah meminta kurma, kemudian dikunyah. Dari mulut yang mulia SAW dikunyah sampai lembut, kemudian diusapkan di mulutnya. Inilah at-tahnik yang sudah kita bahas, ya. At-tahnik, yaitu pertama kali bayi yang lahir itu merasakan manisnya kurma, ya, manisnya kurma atau sesuatu yang manis. Akhwati fillah, ini Rasulullah berikan, ya, dan itu keberkahan karena semua yang ada di badan Nabi, semua yang menempel di badan Nabi itu semuanya berkah dan diperebutkan para sahabat. Para sahabat saling berebut dengan semua yang datang dari badan Nabi, ya, semua yang menempel di badan Nabi. Makanya tadi Rasulullah menyemprotkan tadi itu tidak ada makna negatif, itu sangat mulia. Bercanda, satu sisi yang kedua itu adalah keberkahan yang Rasulullah berikan kepada para sahabat. Masih ingat kisah sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika Rasulullah suatu malam mengatakan pada para sahabat, aku akan berikan bendera esok hari seorang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya, dan Allah akan berikan kemenangan di bawah pimpinannya. Ya, Allah akan berikan kemenangan di bawah pimpinannya. Maka para sahabat semuanya malam tersebut berharap, mudah-mudahan aku yang diberi bendera tersebut, mudah-mudahan aku yang dipilih menjadi pemimpin, menjadi panglima perang, ya. Termasuk Umar ibn al-Khattab. Umar, aku belum pernah berharap, aku belum pernah berandai-andai untuk menjadi pemimpin, ya, untuk diberikan pimpinan, ya, kepemimpinan. Kecuali waktu tersebut aku sangat berharap, mudah-mudahan yang diberikan itu aku, ya. Ketika pagi harinya Rasulullah mencari mana Ali bin Abi Thalib. Dia ditanya mana Ali bin Abi Thalib.
Beliau sakit, wahai Rasulullah, sakit matanya. Datangkan kemari, maka didatangkan, ya dituntun, dipandu, ya datang sampai pada Nabi SAW. Sesampainya di Nabi kemudian diludahi dengan ludahnya yang mulia di mata Ali bin Abi Thalib. Langsung sembuh seakan tidak pernah sakit sebelumnya. Kemudian Rasulullah katakan, peganglah bendera ini, engkau yang memimpin ya perang ini, engkau yang menjadi pemimpin perang ini. Subhanallah, ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun kita perhatikan faedahnya bahwa itu hanya kekhususan Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada seorang pun yang kemudian mendatangi Abu Bakar, mendatangi Umar, ya membawa anak-anak mereka kepada kiai untuk ditahnik tadi, itu tidak ada. Sama halnya dengan apa yang datang dari Abu Bakar, Umar, ya pakaiannya, apa yang menempel dan semua yang datang dari badannya, apakah diperebutkan para sahabat? Jawabannya tidak. Artinya apa? Fikihnya bahwa itu hanya kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhwati fillah, itu hanya kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan di sini Mahmud ibn Rabi, ia ingat ketika sudah dewasa, ketika sudah besar. Ia menceritakan, aku ingat ketika masih kecil, ya aku bercanda, aku bermain. Rasulullah bercanda dengan kami, sehingga Rasulullah meniupkan air dari mulutnya ke wajahku. Ya, akhwati fillah rahimakumullah, ini salah satu bentuk kedekatan Rasulullah dengan para sahabat, dengan anak kecil, canda dengan mereka, bermain dengan mereka. Ya, ini akhwati fillah. Tadi faedah yang kita ambil ya, kita sudah tua, ya mungkin sudah mulai di atas 40, di atas 50 ya. Dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, apakah kita merasa tua? Jangan. Jadilah bersama mereka, candalah bersama mereka, ya bermainlah bersama mereka, lembutlah bersama mereka. Demikian yang Rasulullah SAW contohkan. Dan kenangan seperti itu tidak terlupakan akhwati fillah, sebagaimana sahabat Mahmud ibn Rabi tadi, ia tidak lupa bagaimana ketika ada kesempatan Rasulullah SAW bercanda dengannya, itu diingat, tidak dilupakan ya dalam kehidupannya. Contoh yang lain akhwati fillah rahimakumullah, sahabat Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah, ia menceritakan, aku sholat bersama Rasulullah SAW, ya, thumma kharaja ila ahlihi wa kharajtu ma'ahu. Setelah selesai salat, kemudian Rasulullah keluar dari masjid, kemudian masuk ke rumahnya, dan aku pun membersamai Rasulullah, aku membuntuti, aku mengikuti. Fastaqbalahu waladan. Kemudian Rasulullah SAW berpapasan dengan dua anak kecil. Rasulullah berpapasan dengan dua anak kecil. Faja'ala yamsahu khaddi, ya ahadahum wahidan khaddai ahadahum wahidan. Ketika melewati dua anak kecil tersebut, maka Rasulullah mengusap ya kedua pipi dua anak kecil tersebut satu persatu. Qala wa ana wa amma ana fa masaha khaddi fawajadtu la yadahu bardan aw rihan. Ya, sehingga ia juga menceritakan, adapun aku juga demikian, ya dipegang pipiku oleh Nabi SAW, sehingga aku merasakan tangan Rasulullah SAW itu dingin, ya sejuk atau dingin, dan rihan dan sangat harum. Aku mencium tangan Nabi SAW itu adem atau dingin dan rihan dan sangat harum. Ka'annama akhrajaha min jaunati atar, seakan itu keluar dari parfum yang paling harum, seakan tangan Nabi itu adalah parfum yang paling harum. Hadis riwayat Muslim. Akhwati fillah rahimakumullah, perhatikan ini Rasulullah SAW, ya di masa-masa seperti ini Rasulullah sudah sepuh, sudah tua, ya. Dan papasan dengan anak kecil, apakah cuek saja atau wajarlah anak biar main bersama dengan anak-anak, kami orang tua juga jalan sendiri? Ternyata tidak demikian. Ya justru kita semakin tua itu semakin tersentuh hati kita dengan anak kecil.
Ya, semakin lembut hati kita dengan anak-anak kecil. Dan ini yang dicontohkan Nabi SAW. Melewati tidak lewat begitu saja. Banyak hadis ya Rasulullah menyapa mereka, mengucapkan salam kepada mereka, menegur mereka, bertanya kepada mereka. Ini selalu ada pada diri Rasulullah SAW. Ada hadis ini dari Jabir bin Samurah. Ya, Rasulullah SAW ketika melewati keduanya, bahkan Rasulullah kemudian menyapanya dan memegang pipinya, pipi anak kecil tersebut satu persatu. Subhanallah. Ini akhwati fillah, ya kita memegang tangannya, ya mengusap kepalanya, mengusap pundaknya, ya sesuatu yang dianggap itu sentuhan kasih sayang, sentuhan memberikan motivasi, sentuhan memberikan semangat, ya. Akhwati fillah rahimakumullah, gerak-gerik kita ini semuanya bisa memiliki makna tersendiri ya. Kita salaman ya, salaman biasa, tentu itu sudah luar biasa. Salaman ya itu menghormati. Salaman kita senyum ya. Apalagi salaman mungkin sambil digerakkan misalnya, ada makna lagi ketika salaman tadi sambil digerakkan. Menggerakkan itu ya ada makna bahwa itu ada keakraban, kedekatan. Ya menggerakkan itu menunjukkan sikap bahwa kita senang, gembira. Kita memberikan motivasi dengan yang lain. Subhanallah, salaman sambil kita pegang tangannya lagi. Ini juga berbeda lagi maknanya. Subhanallah. Ini akhwati fillah, dan itu semuanya diajarkan Nabi SAW. Ya, melewati anak kecil kemudian dipegang pipinya. Tadi ini pegangan kasih sayang, canda, ya, main dengan anak kecil. Ya, ini akhwati fillah rahimakumullah. Semua itu hendaknya kita praktekkan ya, sehingga tidak lagi saya sudah tua, saya orang tua ya sudah. Bukan masanya lagi bercanda, bukan masanya lagi main-main dengan anak kecil. Jangan, itu justru kita semakin tua semakin banyak ilmu, banyak pengalaman, ya banyak wawasan, banyak hal yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sehingga semakin sempurna agama kita, semakin sempurna akhlak kita. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, contoh dari sahabat Anas bin Malik ini sering kita dengar ya ketika diutus Rasulullah SAW untuk satu hajat, satu kebutuhan. Maka Anas segera berjalan, ya. Ketika ingin mengerjakan apa yang Rasulullah perintahkan tadi, melihat anak-anak kecil sedang bermain, sehingga Anas terbawa, sehingga ikut bermain bersama mereka. Tahu-tahu Rasulullah SAW sudah ada di belakangnya Anas, ya. Ternyata Rasulullah mungkin menunggu, ya. Ternyata kok lama? Ini Anas kemana? Ya, jangan-jangan nggak sampai, jangan-jangan ya ada sesuatu. Maka Rasulullah cari, ternyata sedang bermain dengan anak-anak. Ya, faida Rasulullah SAW. Ternyata aku dapati, ternyata di belakangku adalah Rasulullah SAW. Qad qabadha bi qafaya min warai. Ia memegang kedua pundakku dari belakang. Faqala fanadartu ilaihi wa huwa yadhak. Maka aku segera melihat ke belakang. Beliau adalah Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah tertawa, perhatikan. Ya, harusnya kecewa, harusnya marah, ya harusnya dengan wajah yang sangar, wajah kecewa, wajah ya tidak suka. Ternyata Rasulullah pegang pundaknya kemudian tertawa. Subhanallah. Faqala ya Anas, azahabta haitsu amartuka? Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Anas, apakah engkau sudah pergi sebagaimana aku perintahkan, sebagaimana aku inginkan? Qala qultu na'am ana adhabu ya Rasulullah. Maka Anas segera mengatakan, iya wahai Rasulullah, sekarang aku pergi wahai Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini akhlaknya Rasulullah ya. Sampai dalam urusan yang seperti itu harusnya umumnya manusia mungkin kecewa, marah, mungkin teriak, mungkin angkat suara, mungkin membentak, mungkin memukul ya. Ternyata tidak. Rasulullah SAW tetap lembut, tetap canda, ya tetap dirasakan anak-anak kecil itu Rasulullah sangat baik. Di sini kalau kita ambil faedah akhwati fillah, ya yang namanya orang tua sebagai pendidik memang ada aura tersendiri, ya ada wibawa tersendiri sebagai orang tua. Orang tua itu dari sisi akhlaknya, dari sisi sikapnya, ucapannya, ya, apapun yang dilihat itu semuanya mulia. Dilihat anak-anak semuanya mulia. Ya. Maka dari sisi itu membuat anak segan, membuat anak menghormati,
di mata anak-anak itu sangat wibawa, ini ternyata bukan dari wibawa itu dari menjaga jarak, menampakkan diri sangar, menampakkan diri galak ya. Ternyata bukan. Wibawa itu diambil dari apa? Dari ketakwaan, keimanan, ya, dari akhlak yang mulia, dari ketenangan hati, amalan hati, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, khusyuk, ya, ibadah. Ini semua yang memiliki makna yang kuat dalam dirinya, dan itulah kemudian muncul aura tadi. Aura sebagai orang tua yang bijak, orang tua yang santun, orang tua yang benar-benar sayang, ini tampak semuanya. Sehingga kita lihat Anas bin Malik mengabdi kepada Rasulullah SAW itu lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun, tapi Rasulullah tidak pernah membentak, Rasulullah tidak pernah marah, tidak pernah mengatakan kenapa tidak kamu kerjakan, kenapa tidak kamu tinggalkan. Ucapan seperti itu tidak pernah. Tapi kok sukses? Iya, Rasulullah sukses dalam mendidik anak-anak. Kenapa? Ternyata itulah besarnya jiwa Rasulullah SAW. Iya, besarnya jiwa Rasulullah SAW sebagai seorang pendidik. Kalau mau bicara akidahnya, imannya, tauhidnya, akhlaknya, semuanya sangat mulia. Sehingga dari sisi itu saja itu sudah sangat berpengaruh kepada semuanya. Apalagi kalau kita bicara keberkahan ya, keberkahannya Rasulullah SAW dengan segala kebaikan yang ada padanya, itu membawa kebaikan kepada semua sahabat. Sehingga Rasulullah mendidik para sahabat, jadilah manusia terbaik. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Kenapa? Karena ternyata ini. Maka disitulah akhwati fillah, saudari-saudari para bunda ya, ingin sukses dalam mendidik anak-anak kita, ingin mulia anak-anak kita semuanya, dan tentu tidak jauh dari kita sebagai orang tua, maka berikan contoh yang baik dari kita. Ya, semakin kuat iman kita, semakin besar pengaruhnya kepada anak-anak kita. Ya, semakin besar ketakwaan dalam hati kita, semakin besar juga pengaruh kebaikan untuk keluarga kita. Demikian seterusnya, sehingga kuatnya keimanan, ketakwaan, ternyata ini tidak menolak, ya, tidak menghilangkan sikap Rasulullah untuk lembut pada mereka, ramah kepada mereka, sayang pada mereka, bahkan bermain bersama mereka, bercanda bersama mereka. Subhanallah, banyak orang tua yang tidak mau main dengan anaknya, tidak mau canda dengan anaknya, bahkan mencium juga tidak mau, mencium anaknya tidak mau, memeluk, mendekap anaknya tidak mau. Kenapa? Takut anak-anak tidak hormat pada orang tua, takut tidak wibawa di hadapan orang tua. Ini akhwati fillah, sesuatu yang ternyata tidak ada pada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah adalah sosok yang paling sayang kepada anak-anak, paling lembut, paling santun kepada anak-anak. Demikian juga paling mudah untuk bermain bersama mereka, bercanda bersama mereka, dan ternyata kenangan itu diingat oleh para sahabat. Dan kisah seperti ini masih banyak akhwati fillah, kisah lembutnya Rasulullah dan candanya Rasulullah SAW bersama dengan anak-anak. Demikian akhwati fillah apa yang kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan.